Ini yang namanya DVR atau Digital Video Recorder, tapi khusus untuk mobil. Jadi kita ngobrol ini. Serius? Serius, ini akan terekam. Oh my God! Oke, nah sekarang yang mau Mas Rory liatin adalah Nah, jadi saya sebenarnya aku masuk dari sana aja ya. Iya. Ya, oke. Iya, biar nggak repot. Aku ikut masuk ya, Mas? Yuk, ayo masuk aja. Oke. Sorry. Ya. Nah, ini adalah kendaraan yang biasa saya pakai. Aha. Dan biasa saya pakai nyupir sendiri. Ya. Oh, nyupir sendiri? Iya, kalau saya pulang Jogja Jakarta atau Jakarta Jogja itu kan saya biasanya nyupir sendiri. Oh. Nah, pakai ini dan kebetulan Kenapa Mas nggak pakai sopir? saya ada sopir. Aha, tapi kan kebetulan saya juga hobi nyopir dari dulu. Oh iya. Hobi otomotif dari dulu. Sopir akap. Sopir akap. Iya, betul. Saya sopir bersalem Iya. antar kota antar provinsi. Wih, disupirin Mas Rory. Loh, biasa kalau disupirin. Aku kan kemana-mana juga nyopir sendiri. Jadi Tapi jarang orang disupirin Mas Roy Suryo, pakar telematika. ya. Masih disebut pakar telematika ya Mas ya? Amin. Ya, Pak? Amin. Enggak, justru kembali ke situ lagi. Karena memang profesi itu kan memang profesi yang asli. Ayo ikut. Ya. Ikut kan? Ayo. Ya, yuk. Nah. Mari silakan masuk. Nah, jadi saya ulangi ya Pak ya, karena tadi udah, karena tadi sempat ini. Jadi kalau begitu kita start, Bentar Mas. udah, ya. Begitu kita start, alat yang di atas ini akan nyala. Oh iya. Ya, jadi ini pun sudah ada keterangannya untuk keselamatan kita. Safety, jangan melakukan mengatur sesuatu karena itu kita atur. Ini yang namanya DVR atau Digital Video Recorder, tapi khusus untuk mobil. Okay. Ya, jadi saya selalu siap dengan peralatan itu. Ini terus kemudian GPS yang ada di mobil juga selalu siap. Meskipun saya juga selalu punya GPS cadangan yang ada di belakang. Ini GPS cadangan. Buat apa? Kalau di sini ada trouble gitu. Atau biasanya saya gunakan yang satu untuk mengukur kecepatan, yang satu untuk mengukur jarak. Oh, oke. Oke, ya, siap. kita jalan ya. Siap. Nah, Aku pasang seat belt dulu sebentar. boleh, ayo, silakan. Ini, jadi DVR ini, Digital Video Recorder ini memang akan mengambil sesuai dengan apa yang diambil dari kendaraan ini. Jadi dia tidak akan. Mari Pak, makasih. Yuk, makasih pagi. Nah, dia akan mengambil tanpa harus kita setel, dia sudah otomatis merekam sendiri. Terus ada orang bilang kadang-kadang nanti ganggu kalau kita lihat. Ya kalau supaya nggak ganggu, ini bisa di setel supaya dia modenya bukan mode ini tapi dia mode jam. Ya. Okay. Bahkan kalau misalnya kita lagi duduk belakang, kita memonitor sini saya setel tapi karena kecepatan rendah nggak apa-apa ya. Iya. Nah, kita bisa monitor juga kecepatan kilometer. Ya, nanti kalau udah agak kenceng dia baru nyaut. Jadi ada atau kita matikan sama sekali. Oh, Meskipun matikan itu hanya mati layar. Tapi dia tetap merekam, tetap record terus. Ya, jadi seperti ini. Record. Wah, di sini ada abang apa nih? Ini ada apa? Ya, ada bubur kacang. Banyak penjual bubur kacang. Jadi ini belok kanan. Jadi dia walaupun tadi mati dia tetap record. Tetap record terus dan itu recordnya tidak hanya merecord visual saja, ya, tapi dia ada kalau di pesawat itu kan kita sering kenal seolah-olah kayak black box ya. Black box itu kan ada dua fungsinya. Yang satu namanya FDR atau Flight Data Recorder. Ya, ini ada juga semacam flight data tapi bukan flight. Tapi ya. apa? Gitu, driving data recorder. Satu lagi apa? Cockpit voice recorder. Jadi kita ngobrol ini. Serius, ini akan terekam. Oh my God! Iya. Nggak boleh ngomong yang macam-macam dong. Agak apa-apa, kata apa yang buka cuman aku. Oh, iya. Istilahnya. Oh,
my God, lucunya. Istilah KNKT-nya kan saya. Jadi persis semuanya ada di sini ya? Ada di sini, sehingga Kecepatan ada, pada jamnya ada, juga dan ada yang menarik. Kalau memang DVR yang benar, ya, bukan sekedar DVR-DVR-an. Saya tunjukkan juga nih ada contoh DVR-DVR-an. DVR-DVR itu kan hanya merekam visual saja, tapi tidak merekam data-data tadi, ya, gitu. Nah, selain data-data tadi, ya, kalau DVR yang benar kayak ini, dia ada warningnya. Ada 2 warning yang penting. Yang pertama adalah warning kalau kita tiba-tiba meleng. Melengnya apa ya? Jadi ada dia petunjuk untuk kalau kita tiba-tiba meleng, dia akan beritahu, dia ada alarmnya. Dia akan dia sensornya karena mendekati objek tertentu? Mendekati objek tertentu tuh hal yang lain. Itu ada namanya FCWS. FCWS itu kayak buat orang parkir-parkir ya? FCWS itu untuk kalau front collision warning system. Kalau misalnya kita terlalu dekat dengan objek depan, dia juga akan beritahu. Nah, kalau yang meleng ini? Kalau yang meleng ini dia sensornya dari tiba-tiba kalau dia tiba-tiba ke kiri atau ke kanan nggak stabil. Oke. Jadi dia akan beritahu. udah ngerekam sebelumnya begini stabil. Ya. Begitu meleng dia akan beritahu. Kalau orang sopir ngantuk gitu, dia akan kemudian muncul tet gitu. Muncul kayak warning. Coba dong. Nanti kalau dia ada suara bukan tet yang itu Mas Roy. Tet yang apa? Klakson yang bukan. Ngeri-ngeri itu. Bukan. Itu sih paling ngeri Mas Roy kalau ada klakson kayak gitu, ngek gitu. Telotet. Bukan yang ngek. Ya ngek gitu kayak wah kayak dikejar sama totot gitu ya. Strobo ya. Yang di belakang pinter siapa ya? Nah, sekarang balik lagi ke peralatan Mas Roy ini lagi ya. Peralatan Mas Roy ini kan udah lengkap banget nih. Nah, hubungannya dengan yang sedang dibicarakan oleh masyarakat banyak gitu. Apa urgensinya itu, Mas? Gini. Saya tadi bicara soal jangan sampai perhatian kita terdistract. Ya. Okay. Jadi saya juga mohon maaf sembari saya ngomong ini, saya tidak selalu lihat kamera. Ya kan gitu, saya selalu lihat depan. Betul. Itu bukan dibilang sombong kayak memang bukan. Saya memang selalu harus lihat ke depan. Iya, demi safety ya, Mas. Demi safety. Karena kecepatan kita itu juga sangat berpengaruh, ya. Hitungan saya kalau orang ngebut ya kecepatannya 100 km per jam, itu dia akan nyelonong sekitar 27 meter. Nyelonong tuh maksudnya ke depan. Kalau kita 100 km kalau jalannya 40 ya kira-kira dia hanya sekitar 10 meter. Jadi artinya kita nggak mungkin ngerem mendadak kalau memang kecepatan kita sudah sangat tinggi. Ya jadi hati-hati banget ya gitu. Kalau kecepatan kita tinggi maka itulah yang terjadi. Nah sekarang adalah selain kita harus tidak boleh terganggu konsentrasinya, ya. Peralatan-peralatan ini memang kan sudah dibuat atau didesain untuk memudahkan kita. Ya. Coba bayangin zaman dulu gitu ya, gitu. Mobil tidak pakai otomatis seperti sekarang. Iya. Ya. Itu kan juga kita bentar-bentar harus kaki kiri harus kerja gitu. Betul. Ya. Harus ngicek kopling, tangan kiri harus mindah perteleng, harus mindahin gigi dari 1, 2, 3. Meskipun itu ya kalau beberapa driver bilang, nah itu kan memang buat olahraga gitu kan gitu. Kalau sekarang kan kaki kiri kan nggak bisa olahraga, oke lah itu juga lah pendapat juga. Tapi kalau ada kemudahan, kenapa nggak kita manfaatkan? Ya kan kebetulan mobil ini Matic Triptronic ya gitu, jadi artinya bisa diatur kecepatannya naik turun gitu ya gitu, jadi itu bisa dilakukan. Kita nyoba hanya untuk menunjukkan sesuatu ya, kita nyoba masuk tol. Menunjukkan sesuatu iki. Ya artinya kalau kira-kira kalau tol tuh kayak gini gitu ya gitu. Jadi mumpung rumah deket tol sih gitu ya kan gitu. Jadi itu baru ya? Ya tol baru. Tol ke arah bandara. Jadi kalau udah bayar apa belum? Apa? Udah ada bayar. Iya. Tapi kalau ke bandara kan deket banget sekarang. Dari rumah Mas Roy ya? Iya, ini masuk sini udah nanti ujungnya udah langsung bandara. Oh gitu. Iya, ini enggak maksudnya ya lewat berapa kilo? Kira-kira 30 sekian. Oke. Iya. Akibatnya mana ini kan? Contohnya nih. Ini barusan dia memberitahu nih. Yang baru tuh itu tadi ya, itu artinya ngasih tahu. Itu ngasih tahu kita bahwa ada objek di depan kita yang mendekat. Oh, tadi yang truk itu. Iya, truk itu tadi. Itu. Jadi kita nggak boleh abai. Kalau ada peringatan-peringatan kayak gitu. Kadang-kadang kan ada peringatan kayak gitu kita ngapain sih kalau malah dimatiin. Berisik. Bahkan ingat tragedi Sukhoi. Sukhoi yang pesawat penumpang ya.
yang ada di box, yang kebetulan saya juga yang ngangkat apa black box-nya waktu itu bersama dengan tim SAR. Itu kan juga terjadi gara-gara apa? Pilot mematikan apa warning itu ke semacam itu. Jadi dia matikan kayak gitu sehingga nggak ngerti bahwa ada gunung salak di depannya. Jadi dia memberitahu sebenarnya, ya gitu bahwa ada apa daratan gitu kan. Tapi sama dia dimatiin. Aduh. Nah kayak gini kejadiannya. Itu Joy Flight itu ya? Ya yang itu Joy Flight apa trip kedua yang waktu itu meninggalkan. Saya kebetulan waktu itu bersama Ketua SAR-nya masih Pak Daryatno waktu itu. Saya ngambil black box-nya, jadi kita bisa mengerti bagaimana pentingnya alat-alat ini. Sebelum jalan, biasakanlah semua itu juga siap. Gak bisa beli mobil kok nggak bisa baca peraturan. Terus jangan lupa berdoa.